Apa ada yang tidak tahu status beliau ini? Apa ada yang nggak tahu? Tahu ada yang pura-pura tidak tahu? Teman-temannya nggak ada yang ngomong gitu ya. Bapak kan tersangka pak, kok masih ikutan rapat DPR pak? Nah ini bapak ada gratifikasi juga? Ketahuan ya pak ya? Saya sih belum pak. Apa kayak gitu ya di pertanyaan ya? Sementara persoalan status tidak ada relevansinya. Kita mah yang tahu-tahu aja. Udah jadi tersangka KPK, masih bisa diajak rapat. Wah. Jessica diwawancari ada loh tanda tangannya wamen. Hah? Saat izin itu ada tanda tangannya wamen. Wamen Kumham maksudnya. Wamen Kumham kan Prof. Edi ya? Ada tanda tangannya dia. Wah. Paham kan sekarang? Hani itu bilang minum atau mencicipi? Tegas dia bilang minum. Bohong lah. Dia baru terus terang gitu loh, bahwa dia cuma kena bibir. Nungging-nungging dia muntah-muntah. Saya juga mohon maaf sama ibunya Jessica. Anaknya ini berperingai seperti itu. Kalau saya jelasin nanti ibu lebih nangis lagi. Akhirnya Pak Edi Cacing minta maaf dengan Ibu Jessica. Apakah dimaafin? Oh, mungkin iya dan mungkin enggak. Wah, kita lihat aja guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih update lagi kasus tentang Jessica. Nah, di sini ada Pak Edi Cacing yang minta maaf sama ibunya Jessica. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang Profesor Edi yang diusir tapi nggak mau keluar, bro. Buset. Ini negeri Konoha ya. Kita bisa apa lagi dong? Kita kan si paling awam, bukan si paling sepuh hukum ya. Aduh. Kita update ke Profesor Edi dulu. Kita ngomongin si duo Edi ini. Untuk itu kami persilakan Pak Menkumham untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan Pak Menkumham. Selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Iya, Pak Menkumham. Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu? Hah? Status beliau ini. Gokil. Pertanyaannya langsung to the point, bro. Apa ada yang nggak tahu status beliau ini wakil Menkumham? Hah? Atau ada yang pura-pura tidak tahu? Jadi pertanyaan ya. Kok tenang banget nih, ada tersangka, santai-santai aja nih ikutan rapat Komisi 3 DPR ya. Ini teman-temannya nggak ada yang ngomong gitu ya. Bapak kan tersangka pak, kok masih ikutan rapat DPR pak? Nah ini teman-teman di DPR nih nggak ada yang ngomong gitu, apa pura-pura nggak tahu gitu. Oh bapak ada gratifikasi juga? Ketahuan ya pak ya? Saya sih belum pak. Apa kayak gitu ya di pertanyaan ya? Apa nggak update informasi nih di kalangan Komisi 3 DPR nih bahwa ada tersangka di dalam rapatnya mereka? Ini aneh banget guys. Yang oleh semua pihak rapat BB nanti ya. Wih, siapa itu yang telepon? Status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Wah, tersangka. Nyengir bro. Prof Edi nyengir. Wah, diketawain. Waduh. Apa di pikiran Prof Edi ya ketika disebut seperti itu ya? Kenapa dia ketawa ya? Lu nggak tahu, teman-teman gue juga sama semua. Begitu ya? Apa kenapa nyengir nih Profesor ini? Pertanyaan ya. Terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Sementara persoalan status ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Apa? Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Wah, gimana guys? Gimana nih? Ini siapa yang ngomong nih? Waduh, nggak ngerti nih siapa yang ngomong ya. Ini katanya status-status semua orang yang ada di sini itu nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya dengan rapat ini. Jadi kita lanjut aja. Ini gimana nih? Profesor Edi yang ada tersangka KPK nggak ada hubungannya, rapat dilanjutin. Kalau ada tersangka pembunuhan, tersangka kemalingan, tersangka pemerkosaan, apa ikut rapat boleh juga? Nah, ini aneh banget kan? Membuat citra Komisi 3 DPR ini menjadi baik nih Pak Benny, keren banget nih. Dia nggak pengen Komisi 3 ini tercemar nih. Tapi Profesor Edi malah dibelain sama temennya. Ini gimana nih bro? Wah, bener-bener muka tembok bro. Ini bahkan ada yang bilang nih, bener Pak Ben, saya setuju jangan sampai tikus seperti dia mengotori gedung DPR biar nggak menularkan penyakit ke DPR. Nah, jangan-jangan tikusnya sebelum ini ada tikus-tikus yang lain nih yang udah tercemar duluan. Terus ada yang bilang tadinya mau kaget saya tahu ini.
negeri Konoha akhirnya paham. Ya paham. Kita mah yang tahu-tahu aja. Udah jadi tersangka KPK masih bisa diajak rapat. Wah. Nih teman-temannya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger nih. Nah, ini kasihan Pak Beni. Tadinya ngerasa ingin membela, ternyata Pak Beni kamu nggak diajak sama kita. Kasihan bro. Kita lanjut omongan duo Edi. Nah gimana nih omongan duo Edi yang ngomongin Jessica ya? Minta maaf ke emaknya kabarnya. Saya juga mohon maaf sama ibunya Jessica. Ibu mungkin nggak tahu anaknya ini berperingai seperti itu. Kalau saya jelasin nanti ibu lebih nangis lagi. Siapa Jessica? Gokil. Siapa Jessica? Jessica mah anak saya yang kamu fitnah. Enggak ya. Yang masuk bui ya gitu, yang sekarang lagi dicoba dibebaskan. Gokil. Emang Pak Edi ini tahu apa sih soal anaknya? Soal Jessica ini? Hah? Berperilaku seperti apa sih? Kemarin Pak Edi belain Mirna kan, mati-matian bilang saya yang tahu Mirna, saya ini ayahnya. Mereka itu siapa? Mereka itu lawyernya Jessica. Jawabannya simple, dia kan lawyernya Jessica. Udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Bilang Oto, Pak Edi bilang capek deh. Temennya Tomat cabe deh. Wah ini indang anak mati. Enak aja loh. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja, hukum mati. Tapi kok sekarang Pak Edi ngerasa lebih tahu Jessica dibanding ibunya Jessica sendiri? Nah, ini pertanyaan aneh ya. Kalau sama Mirna, Pak Edi bilang yang paling tahu. Tapi kalau sama Jessica, Pak Edi bilang yang paling tahu juga. Dibanding orang tua Jessica. Nah gimana nih Pak Edi? Pak Edi tahu segalanya. Saya dapat itulah informasi dari Australia segala macam. Jadi, tapi saya nggak mau membuka aib ini ya. Gokil. Apalagi keluarga ibu punya urusan itu si Jessica itu. Coba ibu bayangkan ya. Bayangin. Orang dihukum seminggu aja kuat, nggak kuat. Jessica di sel dia berbulan-bulan dengan tenang dia menghadapinya, nggak ada masalah. Wah, orang tuh dihukum seminggu aja itu kuat nggak? Nggak kuat. Tapi Jessica di sel berbulan-bulan kuat. Kuat. Kenapa? Karena orang yang seminggu dihukum itu adalah tersangka sebenarnya. Nah, memang orang yang bersalah. Nah, nggak kuat dia dengan menanggung dosa sel tikus itu. Tapi Jessica orang yang tidak melakukan hal tersebut. Mungkin ya, ini dugaan ya. Jessica orang yang dalam hatinya teguh bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Ini adalah cara saya membuktikan dengan kuat di selti berlama-lama. Nah, bisa jadi kan kayak gitu nih Pak Edi. Pak Edi lebih tahu Jessica dibanding emaknya nih. Emang Pak Edi siapa Jessica sih? Pertanyaan ya. Itu saya tanya besar, saya tahu di hati Pak Oto ada itu tanda tanya itu. Ini orang ada yang nggak beres sih. Gitu. Kurang lebih begitu Pak Oto. Udahlah, kita nggak usah saling menjelekkan lagi. Saya pokoknya izin salut dah sama Pak Oto, ya maafin saya Pak Oto. Kalimat-kalimat saya yang selama ini kurang bagus kepada Pak Oto. Oke loh. Waduh Pak Edi. Saya tahu di hatinya Pak Oto ada itu tanda tanya itu, ada tanda tanya kenapa Jessica kuat di sel berbulan-bulan. Emang si Edi cacing ini Edi yang paling tahu. Si paling tahu banget, gokil dewa ini. Udah minta maaf ke Pak Oto dan juga minta maaf ke ibunya, gokil nih, hebat banget nih. Ada yang komen, hebat banget bapaknya Mirna, bisa tahu segalanya. Wait, temennya siapa? Temennya kan si paling hukum. Si Prof Edi yang juga tahu segalanya bro. Gokil. Nah oke, kita mau bahas juga, ternyata ada satu orang lagi nih, profesor. Jadi ada profesor itu yang sudah meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia dia minta maaf sama Jessica. Nah dugaannya bahwa dia minta maaf adalah dia memberikan keterangan palsu. Nah, siapakah profesor itu? Ayo kita bahas, guys. Nah, Waktu Jessica mau diwawancara juga nggak boleh. Nggak boleh. Begitu loh. Nah, kenapa bilang? Kok napi-napi lain boleh? Benar. Nah, itu ya benar juga, guys ya. Kalau Jessica diwawancarai nggak boleh. Kalau napi-napi lain kok boleh? Karena napi-napi lain kasusnya nggak direkayasa, Pak. Kayak gitu ya pertanyaan ya. Kayak itu Ambrozi, Ali Imron, itu inget nggak yang teroris bom Bali? Itu kan diwawancara itu, lengkap wawancaranya. Ini kok Jessica nggak boleh? Hah? Kenapa takut banget ketahuan? Iya. Itu surat izin untuk Jessica diwawancari ada loh tanda tangannya Wamen. Hah? Tolong, tolong dibantu dengan ketentuan. Wah. Iya. Katanya dalam surat izin itu ada tanda tangannya Wamen. Wamen Kumham maksudnya. Wamen Kumham kan Prof Edi ya. Ada tanda tangannya dia. Wah.
Paham kan sekarang? Yang paham-paham aja lah. Gokil. Wakil Menteri Hukum dan HAM yang tersangka korupsi itu, tersangka gratifikasi. Hah? Tapi masih bisa ikut rapat, itu yang itu kan maksudnya? Waduh. Ada satu pernyataan Profesor Sarlito sebelum meninggal, ya, dia minta maaf, sampaikan maaf saya kepada Jessica. Ya, melalui namanya Denny. Denny itu menyampaikan ke Jessica, Jess ada salam dari itu, dia bisa masuk. Pak Sarlito minta maaf. Ya maaf, saya maafin. Jadi bagi kita jelasin dulu Profesor Sarlito ini siapa. Nah, ternyata Profesor Sarlito ini adalah saksi ahli. Beliau itu meninggal waktu tahun 2016 gitu. Jadi Profesor Sarlito ini salah satu omongannya adalah dia mengakui bahwa Jessica ini adalah orang yang membunuh Mirna itu, karena dia adalah profesor guru besar lah, psikolog di UI gitu, Profesor Sarlito. Terus mau apa lagi? Saya sudah dihukum kok. Kata Jessica seperti itu. Ya, meninggal akhirnya kan Pak Sarlito. Nah, akhirnya nggak lama kemudian keluar yang namanya Lita Gading. Bagi kalian yang nggak tahu Dokter Lita Gading ini, nah di sini nih dia memang rame banget di TikTok. Setahu Let's Go, Dokter Lita Gading ini adalah salah satu dokter yang ngomongin Jessica juga, memang sering membahas tentang hal yang viral ya. Tapi Dokter Lita Gading ini juga, Let's Go pernah nonton TikToknya, dia bilang di tahun 2016 dia adalah orang yang secara psikolog mendukung Jessica ini, bahwa Jessica bukan pelakunya. Tapi pada saat 2016 S2-nya dia gara-gara pernyataan dia mendukung Jessica itu di cancel sama itulah sama dosen-dosennya gitu. Ya, kalau menurut saya kenapa minta maaf ke Jessica, dia udah manjas Jessica gitu. Ada satu perbuatan yang mengatakan dia nyesal. Kalau saya bisa diceritakan ke kalau saya nggak bisa menceritakan, saya bisa menyampaikan kenapa dia minta maaf. Iya. Saya cuma bisa menyampaikan bahwa dia minta maaf, merasakan dia ada yang perbuatan dia yang salah. Apa itu? Ya Jessica nggak bersalah kok. Sampai dia meninggal dia minta maaf. Kan berarti berarti nanti bahwa Jessica itu nggak bersalah dong. Iya benar. Nah itu pikiran. Saya nggak bisa lihat. Logikanya. Iya, benar. Ya kan dia minta maaf gitu. Kalau dia bilang emang dia bersalah, nggak usah minta maaf ke Jessica lah, udah. Iya, kan nggak ada hubungannya kan. Ya, mungkin ada rasa kan semuanya akan dikejar dosa. Oh, dikejar dosa guys. Nggak dikejar dosa semuanya. Akhirnya meninggal ya Pak. Ya nggak tahu. Bukan dia meninggal karena ajal, tapi pasti dia meninggal ajal. Dia mengingat Jessica, tolong maafkan saya. Mungkin saya nggak tahu meninggal susah atau tidak, nggak tahu. Tapi ada kata-kata katakan tolong sampaikan Dani, tolong sampaikan saya dari Pak Profesor itu, maafkan saya kepada Jessica. Oh, jadi Profesor itu nih sebelum meninggal dunia dia minta pesan sama Dani ya gitu ya. Jadi kasih tahu Jessica tolong maafkan saya. Jadi orang yang diingat sebelum meninggal dunia adalah Jessica. Nah, memang kalau kita tahu di film-film atau di mana-mana itu ya, biasanya kalau kita meninggal itu kan akan terlintas kita punya dosa besar sama siapa, kita ngerasa ada yang nggak beres sama siapa gitu. Profesor Sarlito ini mungkin dalam hati kecilnya ada tahu nih yang nggak beres, tapi dia harus ada pesanan-pesanan gitu dari yang tanda kutip yang punya kepentingan untuk membuat Jessica ini jadi tersangka. Makanya sebelum ajal menjemput dia minta maaf nih sama Jessica. Padahal kan udah punya banyak kasus jadi ahli pasti ya. Dia nggak minta maaf sama tersangka-tersangka atau terdakwa lain sebelumnya. Itu tolong kamu sampein sama si Joni yang 2 tahun lalu saya jadi saksi ahli di situ. Minta maaf juga? Enggak juga. Ini Jessica bro gitu. Kenapa spesifik Jessica ya? Wah. Nah terus ada pernyataan Pak Oto ya yang sangat curiga sama pertama Barista Rangga, yang kedua nih Hani. Ini ada omongannya ya. Salah satu contoh, dokter yang dari ini saja, dari dokter dari Rumah Sakit Waluyo, di persidangan itu kan jelas dia bilang, saya yang memeriksa. Ya kan? Waktu itu ada datang 3 orang. Kemudian namanya yang terdakwa ini, si Hani dan satu lagi siapa? Lupa saya. Ada satu. Ini kita lihat nih ya. Hani waktu di persidangan mengatakan, ditanya, apa saudara minum? Dia bilang tidak, saya hanya mencicipi dan melepeh. Oke? Tetapi dokter ini, yang di Dr. Waluyo, menceritakan di persidangan, Hani datang bernama Hani. Dia ketakutan, panik.
Panik. Karena dia merasa meminum kopi itu juga, sehingga dia takut juga jangan-jangan mati seperti Mirna. Oh. Dan dia akhirnya dokter bilang, kenapa rupanya? Apa kau minum? Iya, saya minum. Akhirnya diobatilah, dibaringkanlah si Hani diperiksa. Nah, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, aneh banget ya. Jadi Hani ini cerita ke dokter, panik dah. Dokter, apa? Kenapa kamu? Saya tadi minum kopinya Mirna gitu. Kamu nyicip apa minum? Saya minum gitu. Ternyata dia bilang dia minum. Pas dicek, nggak ada apa-apa. Kamu nggak kenapa-napa gitu. Nah, saya takutnya meninggal kayak Mirna gitu. Ini kan aneh banget ya. Padahal dia bilang dia minum, tapi nggak meninggal seperti Mirna. Jangan-jangan nih teorinya Pak Otto benar. Karena Hani tidak hamil. Jangan-jangan pada saat tersebut Mirna lagi hamil, makanya nggak boleh minum kopi. Ada efek di dalam tubuh. Wah, ini semakin curiga kan? Nah, kemudian jaksa atau penuntut umum ya, selalu bilang penuntut umum bertanya kepada ahli ini, dokter ini, Hani itu bilang minum atau mencicipi? Tegas dia bilang minum. Minum. Minum dengan cicipi beda kan? Beda. Jelas dia bilang minum. Itulah yang paling genuine. Kejadian belum ada perkara paling genuine kesaksian daripada Hani. Iya, tapi Pak Edi Cacing selalu bilang Hani itu cicipin gitu. Cuma nyicip aja, Hani cuma nyicip aja gitu. Cacing gimana nih? Ayo kita nanti abis ini telisik lagi omongannya Pak Edi Cacing. Bohong lah, dia baru terus terang gitu loh, bahwa dia cuma kena bibir. Nah, itu terus dilepas lagi, lihat minanya gelepek-gelepek. Dan jangan salah, itu tukang kopi berduaan disuruh polisi coba, bener nggak ini? Itu lidahnya kayak kebakar, mati rasa setengah jam lebih. Gokil, setengah jam emang dihitungin Pak Edi Cacing, gokil. Cuma nempel doang, bukan. Namanya Devi dan siapa satu lagi. Nungging dia muntah-muntah. Nungging dia muntah-muntah bro, gitu gokil. Sampai minum apa kumur-kumur sampai ditolongin dokter di atas. Nah, ini jangan-jangan dokter ini yang dibilang nih, dokter di atas ini yang dibilang ini. Nah, ternyata Pak Edi Cacing bilangnya dia mencicipi, cuman kena bibir, bukannya mencicipi, kena bibir aja. Sampai muntah-muntah nungging setengah jam. Tapi Pak Otto bilang dan dokter bilang Hani minum. Nah, ini siapa yang benar, siapa yang salah nih? Apa Pak Edi Cacing dibohongin apa gimana? Nah, atau Pak Edi Cacing memaksa untuk ngomong dicicipi nih supaya sesuai secara narasi dan skenario. Nah, ini pertanyaan guys ya. Let's go, heran banget yang podcast cuma Pak Otto, pihak-pihak Jessica. Kenapa dari pihak Mirna dan Edi Salih ini nggak ada yang podcast lagi ya? Kemarin Profesor Edi, Jaksa Sandy, terus Namurti, Tito Karnavian, Edi Cacing aja nggak berani lagi nih. Dia bilang pengen terakhir nih keluar dari buat podcast nih. Kenapa malah mereka nggak berani podcast nih, heran. Ini sih ke pertanyaan Let's Go yang besar ya. Nah, menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Ini lumayan seru ya kalau update-update kayak gini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.